Ada ribuan, ada jutaan, bahkan miliaran manusia yang ada dalam kubur berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka cuma minta dua, Pak. Yang ada di dalam kubur itu cuma minta dua. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang minta dua perkara kepada Allah. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau berikan kesempatan, engkau mundurkan kematianku sesaat saja ya Allah, aku akan melakukan. Pertama, fa as-sadaqah, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa sedekah? Kalau kita hidup salat tapi kemudian mati, berarti amal kita terputus. Tapi sedekah adalah salah satu ibadah dan amaliyah yang tidak pernah terputus pahalanya. Kita selalu terkecoh dengan hal yang demikian. Padahal sholat kita tidak lama. Sholat kita itu adalah puncak dari segalanya. Bagaimana mungkin Allah akan menjadikan orang yang terbaik, sementara ketika Allah memanggil kita dengan kebaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak datang menemui Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para allamah, para kiai, para tuan guru, terkhusus kepada guru kita semuanya, yang sebenarnya beliau secara nasab dan silsilah adalah paman saya, yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Fakhrur Razi Ma'sum. Beliau itu paman saya dari Umi. Jadi sebenarnya tak elok rasanya kalau seorang ponakan ini berdiri di samping beliau. Tapi karena berhubung ponakannya lebih tua, enggak apa-apa, Pak. Beliau paman saya, Pak. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita semuanya, Ayahanda Haji Jamaluddin Asma'un beserta keluarga, seluruh pengurus takmir Masjid Mari'atul Jannah. Semoga kita semuanya sama dengan nama masjid ini. Makna Mari'atul Jannah adalah ketenangan, kesenangan, dan kepuasan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sebagian ada yang sudah kenal. Sudah beberapa bulan terakhir ini saya insya Allah rutin mengisi kajian fikih kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh seorang ulama hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insya Allah setiap 2 minggu sekali, minggu pertama dan kedua ya, minggu pertama sama ketiga. Sudah mulai lupa saya ini, Pak. Gimana kabarnya semuanya? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Semoga kesehatan ini manfaat. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi, sebab ayahnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Itu adalah saudara kandung dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Di samping itu sahabat Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang paling faham tentang ilmu tafsir dan ta'wilul Quran. Satunya, ada 5 sahabat yang bernama Abdullah yang paling dikenal. Sebenarnya ada kurang lebih 320 sahabat yang bernama Abdullah. Akan tetapi dari sekian Abdullah itu ada 5 yang paling dikenal dalam Islam, yang dikenal dengan Al-Abadillah. Selain Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud, dan ada Abdullah bin Zubair. Kelima sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sahabat-sahabat muda yang mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah.
Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Ketika nikmat besar yang dua ini hilang, baru mereka menyadari bahwa itu penting. Yang pertama, sehat. Dan yang kedua, sempat. Ada kalanya Allah berikan kesehatan, tapi kita tidak mencari kesempatan. Tetapi ketika kesempatan itu datang, belum tentu pada saat itu kita sehat. Maka malam hari ini lengkaplah sebenarnya pertemuan kita di masjid yang mulia ini, bahwa tempat yang paling terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling buruk adalah pasar-pasarnya, kata Rasulullah. Maka ketika engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi jika engkau masuk pasar-pasarnya, kata Nabi, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Nah, ini nampaknya terbalik nih Buya. Kalau di Pontianak nih, masuk masjid biasanya yang paling terakhir. Kapan tuh Pak Ustaz? Tadi hari Jumat. Kita masih untung masjid ini tak ada tiang, Pak. Sebab konon tempat yang paling nyaman buat tidur itu masjid. 2 menit kita masuk masjid masih normal. Masuk menit ketiga mulai hilang. Pas khatib baca khutbah, teriak dia. Khatib keliru. Kenapa? Tidak ada azan. Bukan tidak ada azan, pas azan dia tidur. Maka yang pertama kata Nabi, ketika Allah memberikanmu sehat, pergunakan sehatmu dengan sebaik-baiknya. Karena kesehatan itu ketika kita pergunakan, insya Allah menjadi satu yang sangat berharga. Maka sempatkanlah diri untuk senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, bahwa malam hari ini adalah mengingat kembali sejarah peristiwa yang sangat besar dan sangat agung, yakni perjalanan spiritual, perjalanan rohaniah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama tarikh atau ulama sejarah sepakat bahwa peristiwa Isra itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Madinah. Peristiwa Isra itu diawali oleh sesuatu yang sangat memberatkan hati Rasulullah. Karena pada beberapa bulan sebelum terjadinya Isra ini, Rasulullah ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama, paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Karena Abu Talib itu saudara kandung Khissaqiq, saudara kandung dari ayah Nabi. Dan Abu Talib adalah ayah dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Talib. Walaupun sebenarnya Abu Talib tidak pernah beriman sampai kepada kematiannya, tetapi Nabi dalam perjuangannya selalu dilindungi oleh Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadah, Abu Talib selalu melindungi Nabi. Maka ketika wafatnya Abu Talib adalah merupakan peristiwa yang sangat berat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wafatnya istri beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Maka pada tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi, maka dikenal dengan Amul Hazan atau tahun duka cita bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itu belum ada perintah salat. Dari awal tahun kenabian hingga tahun ke-10 peristiwa Isra ini belum ada ibadah salat bagi umat Islam. Sampai kemudian pada peristiwa ini kemudian turun perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat bagi kita semuanya umat Islam 5 waktu, 1 hari 1 malam. Ketika berbicara tentang surah Bani Israel yang dibacakan oleh qari yang sangat luar biasa ini, Ustaz Taufik Akbar atau Akbar Taufik? Taufik Akbar. Ini qari kebanggaan kita, Pak. Suaranya bagus, luar biasa. Dulu suara saya sama dengan beliau, Pak. Mulak Bapak ini tak percaya kah? Buya, tak percaya di Buya. Suara saya dulu bagus, Pak, bagus. Nah, tapi alhamdulillah saya udah insaf, Pak.
Masya Allah, di situ menceritakan tentang dua masjid. Saya jelaskan sejarah singkatnya saja, karena mungkin saya ceramah tak lama, Pak. Saya mohon izin, mohon maaf pada ayah, orang tua saya ini. Hari ini kalau kata Abu ya Fakhrul Razi itu, saya ini mumpung laku, Pak. Saya tadi sore itu masih ada kajian rutin di PT Pelindo itu, Ulumul Hadis, ilmu hadis di PT Pelindo itu sudah 12 tahun, Pak. Dan itu juga karena wasiat almarhumah Umi, Abu ya. Almarhumah Umi saya dulu selalu bilang, nak, mau seperti apapun yang namanya ngajar ya tetap ngajar. Mau sesulit apapun yang namanya mengajar kitab ya tetap ngajar kitab. Jangan karena kamu sulit, jangan kamu capek, kemudian kamu tinggalkan kewajibanmu. Alhamdulillah, saya sudah 12 tahun mengajar ilmu ulumul hadis di PT Pelindo sampai hari ini. Dan setelah pas itu tadi ada kegiatan di Bank BTN Syariah cabang Pontianak, karena memang baru beberapa bulan ini baru buka cabang syariah, Pak. Jadi mohon maaf, makanya saya terlambat datang ini, karena memang kegiatan tadi itu agak sedikit padat. Berbicara tentang masjid, karena tadi sudah dibaca oleh qari yang luar biasa itu, ada dua masjid yang disebutkan, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masjid pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini yang mana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini Masjidil Haram. Setelah itu ya Rasulullah, setelah itu Masjidil Aqsa yang ada di Filistin, jaraknya 40 tahun setelah Masjidil Haram di Makkah, baru Masjidil Aqsa yang ada di Filistin. Masjid yang ketiga, masjid yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah yang bernama Masjid Quba. Kenapa Quran membicarakan masjid? Kalau Masjidil Haramnya betul, Masjidil Haramnya iya. Kenapa Allah membicarakan Masjidil Aqsa? Padahal masa itu Masjidil Aqsa itu belum ada, kata orang. Masjidil Aqsa itu dibangun dulu pada masa Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang dikenal sebagai Aikal. Aikal itu kenapa menjadi masjid? Aikal itu saya jelasin sejarahnya singkat saja, Pak. Aikal itu artinya tempat ibadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab berarti masjid, tempat sujud kepada Allah. Kenapa Aikal? Aikal berbahasa Sumeria. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan Haikal. Kemudian lebih spesifik lagi, kata Haikal itu berubah menjadi kata masjid, karena Haikal itu dari bahasa Ibrani yang terarabkan. Sementara bahasa Arab yang murni adalah masjid. Jadi nanti kalau Ustadz Taufik Akbar ditanya, ini ke masjidnya kan nggak ada. Ada. Namanya dulu Aikal. Di bahasa Arab kan menjadi Haikal. Tapi spesifiknya masjid. Nah sekarang, kenapa Allah bicara tentang masjid? Karena bagi orang yang beriman kepada Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana. Begitu kata Allah. Orang yang beriman, yang hatinya senantiasa terpaut kepada Allah, ketika diperdengarkan kata Allah, kalimat Allah, hatinya bergetar. Ketika adzan diperdengarkan sebagai pertanda masuknya waktu salat untuk ibadah kepada Allah, dia berkata dalam hatinya, Alhamdulillah ya Allah, sudah zuhur ya Allah. Selepas zuhur kemudian terdengar adzan asar, dia berkata kepada Allah, Alhamdulillah sudah masuk waktu asar ya Allah. Selepas asar ada maghrib, Alhamdulillah maghrib sudah masuk. Habis maghrib ada isya, Alhamdulillah sampai isya ya Allah. Subuh, Alhamdulillah ya Allah, subuh sudah masuk. Menandakan bahwa dia sadar Allah sedang memanggil dirinya. Bukankah selepas azan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'awatit tamah. Menunjukkan bahwa panggilan azan adalah panggilan Allah yang sangat sempurna. Ketika Allah memanggil kita dengan azan masih nyaman, Pak. Takut itu azan yang terakhir. Sekali buka mata rupanya dalam kubur.
Karena sebagian ulama fikih membenarkan azan dalam kubur. Ketika mayat sudah masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah bangun. Asar kapan ini? Tahu-tahu dalam kubur dia. Allah masih baik kepada kita, memanggil kita dengan panggilan azan. Bagaimana seandainya Allah memanggil kita dengan hujan? Allah memanggil kita dengan petir. Allah memanggil kita dengan gempa bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah panggil kita dengan gempa bumi seperti yang terjadi dengan saudara muslim kita yang di Turki, apa yang bisa kita lakukan? Mumpung Allah panggil kita dengan panggilan azan, yuk segera datang kepada Allah. Karena kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, ketika azan diperdengarkan hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika itu kemudian, ketika ayat Allah diperdengarkan, dibacakan untuk dirinya, dia berdiri ketika takbir dalam salat, Allahu Akbar. Maka secara fikih sering kita jelaskan, takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Di belakangnya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir yang pertama itu adalah takbir yang mengharamkan diri kita mengingat selain Allah di dalam salat. Sudah takbir Allahu Akbar, dengar imam, apalagi imamnya seperti luar biasa Ustaz Taufik ini. Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan, Pak. Kalau kita salat tarawih berapa di sini, Ayah? 11 ya, sama witir, tidak masalah, sama saja. Tapi bacaannya tartir. Kalau bacaannya seperti Ustaz Taufik 2 jam tahan enggak, Pak? Dapat salam ketiga balik semua. Nah, besok-besok udah musim Ramadan, Pak, sekali-sekali main-main ke Siantan, Pak, ya. Main-main ke Siantan. Sholat kami cantik, Pak. Mesin kami pakai 2. Sholat kami berdesot, kata orang Melayu. Nah, jadi kalau masih kurang cepat, saya ni tanya dengan istri saya, dengan asisten saya ni, saya salah satu imam di Siantan yang paling tak disuka dengan mak-mak tu, Pak. Bukan mak-mak Mariatul Jannah, ya. Mak-mak di kampung saya. Asal saya takbir Ustaz Taufik, Allahu Akbar, bercolit belakang, balik katanya. Apa balik? Sedang-sedang Ustaz kita ni main tes-tes kita pula. Solat macam ini medam ni 3-4 jam baru balik. Alhamdulillah, bacaan kita, imam-imam kita, ada hafid Quran juga di sini yang jadi imam kita. Oh, solat kita ini katanya orang Jogja. Nah, ini orang Jogja, Pak. Mana lupa? Kalau Gunung Kidul, Pak, ya. Berarti Gunung Kidul itu dekat Australia, Pak, ya. Iya, Pak. Saya paling nggak disenengin sama ibu-ibu. Oh, ini Ustaz Zain jadi imam, udah balik ya, kata dia. Katanya orang Jawa itu begini, Pak. Hakikini niat niku madhep nang Gusti Allah. Paham kan, Pak? Hakikini niat niku madhep nang Gusti Allah. Bahasa Melayunya, Pak. Sesungguh-sungguhnya niat kita itu salat adalah penghadapan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memanggilku ya Allah. Dengan panggilan yang sangat indah, datang menghadap kepada Allah. Ketika kemudian dimulai dengan takbir, masuk ke dalam hati, Allahu Akbar. Ada kesadaran dan keyakinan dalam hati, saya sedang tidak melihat Allah, tapi Allah sedang melihatku. Saya tidak mendengarkan Allah, tapi Allah mendengarkan bisikan hatiku. Setiap apapun yang kita lakukan, jika itu tujuannya dan diniatkan kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Dan puncak ibadah seseorang adalah sujudnya. Mau sebanyak apapun sedekah kita, mau sepanjang apapun zikir kita, mau seperti apapun istighfar kita kepada Allah dan amal salih kita kepada yang lain, tetapi di dalamnya tidak ada salat, maka menjadi sia-sia dan percuma.
Sebab amal pertama kelak yang akan dihitung di yaumil qiyamah, yang akan dihitung pertama kali, yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali oleh kita semuanya umat manusia adalah salat kita. Kalau salatnya tidak dihitung, belum dihitung, yang lain belum dihitung. Maka ketika salat kita perbaiki, maka sebenarnya kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ada orang selalu berkata, tak apa, tak solat pun tak masalah, yang penting saya tak ganggu orang. Hai, beragama itu bukan dengan orang, Pak. Tak apa, daripada dia solat, tapi habis itu berbuat jahat lagi. Jawab, daripada bapak tak berbuat sekali. Kalau orang itu sudah solat, walaupun solatnya itu tidak sempurna, maka sesungguhnya Allah menetapnya dengan wajah rasa cintanya. Ketika seseorang hamba itu sedang sujud kepada Allah, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Orang yang paling dijaga dalam hidup itu kepala. Maka kata polisi pakai helm. Nah, sering saya ngolok-ngolok kecuali di Siantan, Pak. Bapak kalau nak belajar naik motor tak pakai helm, datanglah sekali-kali main ke kampung saya. Siantan tuh, Pak, lampu merahnya tak ada. Hijau semua. Ketemu di tengah saling melotot. Kau tuh yang salah. Kau salah. 4 arah kami bertemu di tengah, Pak. Alhamdulillah sampai hari ini bukan kami yang pusing, polisi yang pusing. Jadi sekali-kali kalau Bapak nak coba tes mental naik motor, tak pakai helm di kampung kami aman, Pak. Yang penting pakai peci hitam. Kalau ditanyakan polisi, kenapa tak pakai helm? Ada orang meninggal depan, Pak. Oh iya, tak apa, kata polisi. Polisi dah tahu dah kalau dibual kan. Tak lama siang lewat dia. Kau yang tadi pagi itu yang tak pakai helm. Iya, Pak. Ngapa sekarang tak pakai helm? Saya baru antar jenazah, Pak, kata dia. Oh, yang tadi mati. Iya, Pak. Sore ketemu lagi. Kau tak bisa ngelak, kata polisi. Alasan apa lagi? Aku nak bertahlil, Pak. Puncaknya yang terakhir. Isyak kena tangkap lagi. Hari ini aku tilang kau 4 kali. Alasan apa lagi? Pak, sekarang saya nyerah. Kalau Bapak nak nilang saya terserah dengan Bapak. Tapi kalau Bapak mau tahu, seandainya Bapak tidak nilang saya, nanti Bapak mati, saya yang ngantar Bapak. Hidup itu harus punya aturan. Ada yang bilang begini, saya tak sholat tak masalah, yang penting saya tidak ngomongin tetangga, saya tidak sholat yang penting tidak menyakiti hati orang lain, saya tidak sholat tak masalah, yang penting akhlak saya dijaga kepada manusia. Alasannya kenapa? Karena orang itu baik. Karena orang itu baik, maka saya berbuat baik. Pertanyaannya, apakah kebaikan orang itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikan Allah terhadapmu? Kalau engkau berkata, aku berbuat baik dengan tetangga karena dia baik, apakah kita berpikir bahwa kebaikan tetangga itu lebih hebat dibandingkan kebaikan Allah? Terus Allah bertanya kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Hei, kata Allah, apakah kalian berpikir bahwa aku menciptakan kalian itu main-main? Padahal kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia, kita ini semuanya kata Allah tujuannya tidak ada lain melainkan untuk beribadah kepada Allah. Masa hidup semuanya ibadah, Pak Ustadz? Iya. Selagi apa yang kita lakukan diniatkan untuk Allah, itu ibadah. Berangkat dari rumah mencari nafkah, bekerja sebagai pegawai, niat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Cari rezeki yang halal, dibawa ke rumah untuk anak dan istri, untuk ibadah kepada Allah, jadi ibadah. Apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya karena Allah, itu ibadah. Maka sesungguhnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perintah salat kepada kita tidak ada lain bahwa untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Antara duhur dengan isya, antara duhur dengan asar, mungkin antara duhur dan asar banyak kesalahan kita kepada Allah.
Maka kita bertaubat kepada Allah dalam salat kita. Selepas itu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, dari zuhur dan asar Engkau jaga kehidupanku. Engkau jaga rezekiku. Ya Allah. Begitulah salat antara satu salat dengan salat yang lainnya. Bukan hanya sebagai bentuk ketaatan semata kepada Allah, tetapi bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini, di majlis yang mulia ini, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 berita gembira untuk kita semuanya yang hadir malam ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di antara satu masjid atau di antara sekian masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah sebagaimana dibaca oleh Ustaz Taufik tadi. Dan kemudian mempelajari apa yang ada di dalam Quran barusan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya masing-masing. Masuk masjid itu tempat paling tenang. Masuk masjid itu tempat paling aman. Masuk masjid itu tempat yang paling menenangkan. Maka kalau ibu tak percaya, tanya dengan Abu Ya Fakhrul Razi, Pak Ustadz, bolehkah saya menagih hutang dalam masjid? Boleh Abu Ya? Tak boleh, hukumnya haram. Maka besok mak-mak komplek sepakat 2 yang merasa punya hutang, ditagih terus sama tetangga, pagi, siang, sore, malam macam orang minum obat, jangan balik-balik dari masjid. Asal ada nak nagih, yang kemarin kata Pak Ustadz Zain kemarin hukumnya haram nagih hutang di masjid. Mulai besok mak-mak yang rasa hutangnya belum bayar masuk masjid mak ya, insya Allah aman, tidak ada orang nyari mak. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua kata Rasulullah, orang kalau sudah kumpul di masjid, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti menurunkan rahmat yang tiada henti kepada mereka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, anak-anak kita dan keluarga kita semuanya, amin. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, malaikat sebenarnya tengah melindungi kita semuanya. Yang sudah masuk masjid dicatat oleh malaikat di pintu tadi, Ustaz agak geser sedikit Ustaz, takut malaikat mau lewat. Khawatir itu malaikat maut Ustaz. Malaikat datang menaungi mak-mak yang ada di belakang. Alhamdulillah, mak-mak duduk di belakang masjid, duduk di belakang sana, hikmat mendengarkan tausiah malam ini, tapi baliknya ngomongin Pak Ustaz. Yang keempat, wa dzakarakumullahu fi man indahu, kabar yang paling indah untuk kita malam ini, Allah tengah menyebutkan nama kita masing-masing di antara para kekasih-kekasihnya. Nama kita sedang disebut di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sedang dibincangkan oleh para nabi. Kita sedang dibincangkan oleh para malaikat. Kita sedang dibincangkan oleh orang-orang salih di antara kekasih-kekasih Allah. Sudah disebutin, wah ini Haji Jamaluddin Asmaun duduk di samping Pak Ustadz mendengarkan tausiah malam ini, walaupun agak ngantuk. Ngantuk enggak ya? Oh enggak ya. Masalahnya kopi belum keluar nih Pak. Biasa ada kopi ya Bu ya. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 4 perkara yang disebutkan, insya Allah hati kita tenang. Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Kita berada dalam naungan para malaikat, dan kita sedang dibicarakan dan digosipkan oleh para kekasih-kekasih Allah. Alangkah indahnya orang-orang yang hatinya selalu lembut, teringat kepada Allah. Ya Allah, Masjid Mariatul Jannah kapan mau dibangun lagi ya Allah? Tak bisa dibangun ya? Belum ya? Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ke depan masjid kita semakin besar Pak. Tapi bukan masjidnya Pak, isinya yang makin besar Pak. Zaman atuk-atuk kita dulu, zaman 60-70 ya.
Masjid kita sangat sederhana. Atapnya masih dari daun sagu, dindingnya masih dari papan, lantainya banyak AC-nya. Tenang semuanya. Penuh masjid. Subuh kita berangkat. Hari ini alhamdulillah masjid-masjid di mana-mana kampung, bahkan di pinggiran kampung, paling kampung sekalipun sudah cantik masjidnya, Pak. Bahkan yang paling luar biasa di kampung-kampung sekitar saya, masjid di kampung itu pakai AC. Dan alhamdulillah setiap siang penuh. Karena orang numpang tidur, Pak. Tapi tak apalah Pak Ustadz, yang penting saya suka dan senang masjid. Betul. Awak jaga masjid, jaga imam-imam masjid, ya. Alhamdulillah kita sudah punya penjaga masjid. Waktu 5 waktu selalu ada, dijaga. Mudah-mudahan masjid kita, komplek kita ini, dan kota Pontianak, Indonesia pada dan seluruh umat Islam yang ada di dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan, ya Allah, jangan pernah meninggalkan masjid, sebab hidup kita itu hanya antara satu masjid dengan masjid yang lain. Hidup kita hanya antara satu adzan dengan adzan berikutnya. Salat kita itu hanya menunggu waktu kerja, bukan kerja menunggu waktu salat. Tapi salat itu hanya menunggu waktunya kerja. Salat. Berapa menit kita salat? Paling lama 10 sampai 15 menit. Kali 5 berapa? Bingung tuh. Matematika, anggaplah satu hari, satu malam kita salat 1 jam 5 waktu. Berarti masih ada sisa 23 jam. 8 jamnya tidur, 8 jamnya kerja. Berarti sisa 7 jam. Kemana yang 7 jam? Yang 4 jam di warung Ameng, Pak Ustadz. 3 jamnya geser sebelah, Pak Ustadz. Kalau malam tidur jam berapa? Kami tidur jam 1, Pak Ustadz. Awak tahajud ke bukan, Pak Ustadz? Nonton bola, Pak Ustadz. Cantik betul awak tuh. Nah, mulai sekarang mari. Karena sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Sahabat Nabi Muhammad SAW ketika ditinggalkan oleh Ramadan, semuanya bersedih. 6 bulan lamanya sahabat Nabi SAW bersedih karena ditinggalkan Ramadan. Tetapi 6 bulan berikutnya para sahabat bahagia dan tersenyum menunggu datangnya Ramadan. Kita sebentar lagi 1,5 bulan, bahkan 40 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita diberikan barakah di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban Allah turunkan barakah untuk kita dan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka nanti Ibu persiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, karena tamu yang paling istimewa yang sebentar lagi datang itu Ramadan. Belajarlah dengan istri saya. Istri saya ada di belakang Ibu. Itu paling cantik, nampak dari sini. Itu istri saya. Setiap kajian istri saya selalu ikut. Istri saya itu setiap pernah berapa tahun lalu saya tanya, Mi, ini sudah tanggal 25 Ramadan. Apa Umi tidak pengen seperti ibu-ibu di sebelah itu berangkat ke pasar beli pakaian untuk lebaran? Jawaban istri saya gampang, Pak. Tidak usah, Bi. Saya yang penting bisa puasa. Saya sudah ikhlas kok. Nggak perlu ke pasar. Alhamdulillah, kata saya dalam hati. Baik istri saya, ya Allah. Besoknya lagi saya tanya, Mi, yakin Umi tidak ke pasar? Tidak apa-apa. Ikhlas kok saya. Tidak ada masalah. Tidak keganti baju baru. Ini orang nak berlebaran nih. Tak usah. Jangan macam yang lain. Saya mau contoh istri Nabi SAW. Lembut hati saya dengar. Tapi sore hati saya berubah. Depan pintu, paket. Siapa bang? Paket Pak. Oh, nggak salah nih bang? Enggak Pak. Komplek Villa Mandiri B19 atas nama Ibu Mia Sumiati. Iya bang. Ini istri saya ini. Iya bang, iya bang. Nah, berapa bang? Udah bayar belum? Belum Pak. Bisa bang, belum bayar bang? Bisa, namanya COD. Apa tuh COD? Cash on delivery. Bayar di tempat.
Alhamdulillah ya Allah, dari kemarin duit saya tak keluar, hari ini habis ya Allah. Besok pagi paket. Mudah-mudahan tetangga sebelah dalam hati. Lama saya keluar. Iya bang, Ibu Mia Sumiati lagi pak. Dalam 3 hari 7 paket saya bayar. Malam saya ngomongan istri saya, Mi, makasih ya sudah jadi ibu yang baik. Udah yang lain dah siap-siap, Umi belum siap-siap. Padahal saya pancing dia. Umi yakin tak mau belanja? Tak apa-apa, Bi, tak apa-apa. Saya tengok muka dia pucat, Pak. Yakin Umi? Yakin, gitu dia kan. Lepas sholat tarawih saya tanya dengan Mi, ini saya ada titipan dari teman. Titipan yang pertama dari Shopee, yang kedua Lazada, yang ketiga Tokopedia. Apal ya. Sebab satu masa bulan puasa saya tengok istri saya jam 3 bangun. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin istri saya terkenang dengan bacaan Ustaz. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Cantik dalam hati saya. Jadi saya tanya, dari mana Umi dapat ayat tuh? Tengok di Facebook, kata dia. Apa kata Al-Quran itu, Umi? Bahwa di pertengahan malam itu Allah menganjurkan bagi orang-orang yang beriman untuk sujud kepada Allah. Karena orang yang tengah sujud kepada Allah di tengah malam ini, ketika yang lain lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Maka nanti ketika Allah melupakan yang lain, Allah tetap mengingatnya. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan memberikanmu pada kedudukan dan tempat yang terpuji. Alhamdulillah. Berarti istri saya senang sujud sama Allah, senang tahajud. Lama besoknya saya biarkan istri saya, ya Allah, mudah-mudahan istri saya senang tahajud ya Allah. Alhamdulillah Pak. Saya tengok hari ketiga istri saya badannya penuh dengan cahaya. Alhamdulillah ya Allah, berarti sujudnya engkau terima ya Allah. Badannya penuh dengan cahaya ya Allah. Sekali saya tengok, rupanya dalam selimut dia pegang HP buka Facebook, Pak. Nah, saya cuma ngolok-ngolok istri saja Pak. Nah, bukan buat istri bapak. Ya, kalau memang istri bapak macam tu berarti ada kawannya bini saya. Tahu bah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya udah berapa menit saya ceramah nih? Ya. Oh, takkan pula ya, perasaan dah lama dia. Nggak, masalahnya di Siantan ini musim panas, Pak. Tak ada air. Betul, tak ada air. Sini pun tak ada, nampak nih. Ini ya kata orang Melayu, pukul anak sindir menantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang paling penting bagi kita semuanya bahwa perintah Allah yang utama jangan kita lalaikan. Karena ketika Allah menurunkan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya tidak ada lain agar kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah Allah datangkan kepada Rasulmu, ambil dan ikuti. Dan apa yang Allah larang melalui Nabi dan Rasulmu, jauhi. Perintah Allah yang utama adalah aqimis salata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah salat oleh kalian, olehmu, untuk mengingatku. Salat kita adalah saat dan kesempatan yang paling tepat untuk mengadukan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Setiap orang yang beriman, apalagi yang tidak beriman, pasti akan menemukan ujian. Bukankah orang beriman itu harus diuji? Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku percaya kepada Islam, aku yakin kepada Al-Qur'an, maka Allah bertanya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah kalian mengira dan menyangka setelah kalian mengatakan beriman kepada Allah, kalian akan ditinggalkan oleh Allah? Tidak. Wahum la yuftanun. Mereka itu belum diuji oleh Allah. Ujian yang paling berat adalah ibadah kita kepada Allah. Seseorang ketika diberikan kemewahan hidup, boleh jadi dia bersyukur atau sombong. Tetapi ketika dia diuji dengan kesusahan dan kesedihan, apakah dia masih dekat kepada Allah? Atau juga sebaliknya, jangan-jangan dia dekat kepada Allah di saat susah, tetapi ketika Allah memberikan keleluasaan, rezeki, pangkat, jabatan, kemudian dia lupa kepada Allah. Yuk mari kita menjadi muhasabah diri kita semuanya. Kita renungkan dalam hati masing-masing bahwa apapun yang Allah hidangkan di atas muka bumi untuk kita ini, tujuannya tidak ada lain, adalah untuk ujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang mati menjadi hidup ini agar kemudian Allah menguji siapa yang terbaik amal di antara kita semuanya. Maka ketika kita punya ujian, kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kita punya masalah, punya problem, ada sesuatu yang tidak bisa kita lewati dalam hidup, Allah berikan solusinya. Jadikanlah kesabaranmu dan salatmu sebagai penolong bagi dirimu, kata Allah. Ada sedikit ujian, alhamdulillah. Belajarlah kepada ujian Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kepada ujian para nabi. Belajarlah kepada ujian para sahabat. Seorang nabi yang paling kita kenal selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Jibril, boleh minum sebentar Pak? Ah, tak boleh, tak apa, langsung balik ya saya Pak. Tak apa Pak, lihat dia. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ada sepasang suami istri datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Suami istri ini hidupnya dalam kesusahan. Tetapi walaupun hidupnya susah, suami istri ini tidak pernah lupa ibadah kepada Allah. Semakin susah semakin taat kepada Allah. Semakin sulit ekonominya semakin bertakwa kepada Allah. Akhirnya sepasang suami istri ini berpikir, ya Allah, bagaimana seandainya kami kaya ya Allah. Kalau kami kaya ya Allah, pengen rasanya saya membantu orang lain ya Allah. Akhirnya datanglah kepada Nabi Musa. Suaminya berkata, oh mungkin solusinya adalah datang kepada Nabi kita Musa alaihi salatu wassalam. Sampai kepada Nabi Musa, suami istri ini berkata, ya Nabi Musa, bisakah Anda mendoakan kami berdua kepada Allah? Bukankah Anda seorang Nabi pilihan Allah dan Anda digelari kalam Allah? Karena Nabi yang selalu bercakap-cakap dengan Allah itu Anda Musa. Nabi pada masa itu banyak Nabi. Jadi gimana kata Nabi Musa? Kami ini pengen jadi orang kaya. Tujuan kami nanti kalau kaya Musa, kami pengen berderma di jalan Allah. Kami akan menghabiskan harta kami untuk orang-orang yang membutuhkan. Nabi Musa bertanya, yakin kalian? Iya, seperti itu Musa. Kalau memang Allah berkenan, berikan kami kekayaan cukup 1 tahun saja. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku datang kepadaku, suami istri itu meminta kepadamu agar dijadikan orang kaya 1 tahun saja ya Allah. Untuk apa Musa, kata Allah? Tujuan mereka berdua ingin menginfakkan hartanya di jalanmu ya Allah. Baik. Mereka meminta waktu cuma 1 tahun ya Allah. Setelah itu engkau boleh mengambil kekayaan mereka lagi ya Allah. Baik, kata Allah. Atas izin Allah dalam sekejap
orang yang paling miskin ini menjadi orang paling kaya. Dan mereka tidak lupa kepada janjinya. Mereka habiskan waktunya, mereka habiskan hartanya hanya untuk infak di jalan Allah. Berjalan berapa hari tidak berubah, berapa bulan tidak berubah, sampai kepada 1 tahun hitungan yang dijanjikan oleh mereka kepada Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, dulu orang yang engkau buat kaya itu mintanya cuma kaya setahun, ya Allah. Hitungan saya mereka sudah lewat setahun, ya Allah. Kenapa mereka masih kaya, ya Allah?" Apa kata Allah? "Musa, aku mengabulkan doa mereka dan mereka tidak lupa dengan janji mereka, Musa. Bagaimana mungkin aku akan membuat mereka miskin lagi, Musa? Ketika aku bukakan 1 pintu rezeki kepada mereka, ternyata mereka membukakan ribuan pintu rezeki untuk yang lain. Dan mereka pantas untuk menerima kekayaan itu, ya Musa." Pak Liadi, pertanyaannya, seandainya besok subuh, pas lagi azan, "As-salatu khairum minan naum." Nah, jadi yang muadzin jangan dibalik ya. Kalau di Pontianak banyak terbalik itu. "As-salatu khairum minan naum." Salat lebih baik dari tidur. Yang kedengaran ke sana tidur, tidur semua. Balik mulai besok. "As-salatu khairum minan naum." Jadi solatnya panjang, bukan tidurnya yang panjang. Pak Liadi, seandainya besok di depan pintu masjid terdengar "As-salatu khairum minan naum", Pak Liadi pas depan pintu. Tiba-tiba ada yang telepon sama Pak Liadi. "Assalamualaikum, selamat pagi Pak Liadi." "Iya Pak, ada apa Pak?" "Begini Pak Liadi, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, uang yang 10 miliar cair sekarang Pak." Pertanyaannya, apakah Pak Liadi tetap masuk masjid sholat subuh atau balik ngambil 10 miliar? Kok memang tak mau kasih abuya saja? Ini 10 miliar loh Pak Liadi. Nah, Pak Liadi mau ngambil yang 10, habis itu sholat Pak Ustadz. Gitu. Nah, Pak Liadi masuk dulu, bawa balik walah. Mana deh. Yang ada BLT 300.000 sampai saat tak sholat duhur kita dibuatkan. Padahal yang dibaca ayat tadi itu, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Padahal sholat subuh itu kata Allah disaksikan oleh ribuan malaikat. Nunggu Pak Liadi, mana yang tadi itu? Udah di depan kok, balik dia. Karena Pak Liadi balik, malaikat tak jadi, ditunggu di rumah sama malaikat yang kedua. Dan itu malaikat maut, Pak. Ini kadang-kadang kita ini kan suka terkecoh kepada kehidupan ini, Pak. Saya sering menemukan ketika duduk bersama teman-teman yang pernah yang luar biasa itu, saya dibuat ketawa dengan yang lain. Kami duduk di salah satu masjid, di depan masjid, namanya Masjid Nurul Hidayatullah, yang ada di Jalan 28 Oktober, di seberangnya itu ada warung kopi. Kami sepakat nanti pas asar tinggal nyebrang saja. Alhamdulillah pas azan asar keluar semua. "Ustaz, udah azan, yuk keluar kita ke masjid." Alhamdulillah kami berlima, yang 4 ke masjid, yang 1 ke kiri. Saya tanya, "Kemana bang? Kan udah azan." "Iya Pak Ustaz, tadi saya janji dengan orang, pas azan asar kita ketemu." "Oh, iya bang, mudah-mudahan selamat bang ya. Tapi kok abang di ujung sana ada innalillah, saya tak datang dengan abang ya." Kita selalu terkecoh dengan hal yang demikian. Padahal sholat kita tidak lama. Sholat kita itu adalah puncak dari segalanya. Bagaimana mungkin Allah akan menjadikan orang yang terbaik, sementara ketika Allah memanggil kita dengan kebaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak datang menemui Allah. Maka para jamaah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh-oleh dari perjalanan beliau adalah salat, adalah sebagai tiang agama. Rukun Islam itu ada 5.
Syahadah adalah sebagai fondasinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah fondasi iman yang kuat. Sementara ketika fondasi sudah kuat, maka tinggal tiangnya, dan tiangnya adalah salat. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan dan merubuhkan agamanya. Bagaimana mungkin bangunan agama, bangunan Islam kita bisa berdiri kokoh dan tegak sementara tiang utamanya tidak pernah kita laksanakan, salat tidak pernah kita tegakkan. Jika salat kita tegakkan berarti keimanan kita itu terbukti, tetapi jika salat tidak pernah kita tegakkan berarti fondasi kita itu percuma dan sia-sia, karena selepas syahadah berarti ada perintah salat, dan perintah salat kita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang sangat istimewa. Maka salat kita adalah ibadah yang paling istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nampaknya emak-emak sudah mulai banyak yang ngantuk ini. Sudah mulai ngantuk, Mak? Ada. Nah, ini jujur betul. Awak nengok emak awak kah? Jadi emak-emak mudah-mudahan, karena memang sebagaimana yang disampaikan tadi, setiap 2 minggu sekali kita mengadakan kajian rutinan di sini, kajian fikih yang menyangkut masalah hal-hal ibadah kita kepada Allah, bab wudu, bab salat, dan bab-bab yang berkaitan tentang ibadah dan amaliyah. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya dapat memakmurkan masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita hidup bersama masjid ini dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalau memang Allah mengizinkan, mati di dalam masjid dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ribuan, ada jutaan, bahkan miliaran manusia yang ada dalam kubur berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka cuma minta 2, Pak. Yang ada di dalam kubur itu cuma minta 2. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang minta 2 perkara kepada Allah. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau berikan kesempatan, engkau mundurkan kematianku sesaat saja ya Allah, aku akan melakukan. Pertama, fa as-sadaqah, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa sedekah? Kalau kita hidup salat tapi kemudian mati berarti amal kita terputus. Tapi sedekah adalah salah satu ibadah dan amaliyah yang tidak pernah terputus pahalanya. Yuk, yang sedekah untuk masjid, kita mati, sedekahnya dihitung oleh Allah. Wahai fulan bin fulan, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Liadi, misalnya. Kan baru misalnya, Pak. Kenapa ngelihat Pak Liadi? Nama Liadi kan banyak, Pak. Kok Bapak yang yang ngerasa fasadaqah. Kami mau sedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan kami akan jadi orang saleh ya Allah. Kami akan salat ya Allah. Dulu kami lupa salat ya Allah. Ternyata begini ya Allah. Maka pertanyaan para malaikat kepada orang yang ada di neraka sakor, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian semuanya masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, waktu kami hidup di dunia kami tak pernah sholat. Malaikat adzan kami dengar, tapi habis itu kami berangkat. Padahal adzan itu panggilan terbaik dari Allah, tapi kami abai. Hari ini kami betul-betul menyesal malaikat. Seandainya Allah perkenankan kami kembali, niscaya kami akan melaksanakan sholat malaikat. Apalah fungsinya hidup kami dulu malaikat? Harta kami banyak dan berlimpah, tapi setelah mati ternyata kami tidak bawa apa-apa. Penerbangan kita selanjutnya adalah penerbangan dari dunia menuju akhirat dan transitnya di alam kubur. Penerbangan ini bernama penerbangan akhirat dan penumpangnya yang bernama manusia.
Ketika manusia itu sudah masuk dalam penerbangan ini, dia tidak boleh membawa apa-apa kecuali 3 hal. Yang pertama, kain kafan yang membungkus badannya, itu pun tanpa dijahit. Dan kalau memang butuh oleh-oleh ke akhirat, butuh bawaan ke akhirat, saku di kain kafan kita tidak disiapkan. Maka yang boleh dibawa selain kain kafan pertama, kain kafan yang pertama, yang kedua iman, yang ketiga adalah amal solihnya. Boleh transfer, boleh. Hanya 3 transfer yang diperkenankan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup pertemuan kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Jika manusia itu sudah mati, kata Rasulullah, putus seluruh amal perbuatan baiknya. Illa min 3, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sumbang ke Masjid Mariatul Jannah, sumbang ke pondok pesantren tahfidzul Quran. Apa itu namanya, Abu? Madinatul Quran. Sumbang ke sana. Besok ada bawa duit enggak? Masih banyak butuh di sana itu. Datang ke Madinatul Quran, Abu Ya Fakhrul Razi, saya lagi tak ada duit, tapi saya ada sebidang tanah, luasnya 1 hektar, dan itu untuk investasi akhirat saya. Kasih dengan beliau, Pak Kiai Fakhrul Razi, saya mau investasi di jalan Allah. Saya sudah jual semua harta saya infakkan di pondok pesantren. Mati nanti kata malaikat, fulan, dulu engkau pernah berinfak di pondok tahfidzul Quran Madinatul Quran, sekarang engkau dapat kirimannya, bisnismu sukses. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kiai Fakhrul Razi punya pondok pesantren Madinatul Quran, bapak-bapak punya masjid, kemudian ilmunya disebarkan kepada orang ramai. Nanti kita mati, malaikat tinggal kirim, fulan, ini dapat kiriman lagi. Yang ketiga kata Rasulullah, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika mak bapak kita sudah tak ada, harapan emak dan bapak itu bukan awak jadi orang kaya, tapi awak jadi orang salih. Doa orang lain belum tentu diterima. Doa tetangga pun masih diseleksi oleh malaikat. Tapi doa anak soleh langsung oleh malaikat dikirim untuk anak, untuk bapak. Maka anak-anakku sekalian yang dalam proses pendidikan, nak, pintar itu silahkan. Tetapi jangan lupa, solih itu penting. Sebab saya punya sahabat, tidak perlu sebut nama. Saya punya sahabat itu seorang pebisnis yang luar biasa, Pak. Sekarang tinggal di kota Sintang. Dulu itu berasal dari Pati, Jawa Tengah. Sekarang bisnisnya itu transaksinya per tahun hampir 2 triliun. Subhanallah. Bisnisnya luar biasa. Saya sering sama istri saya ke sana. Tapi yang saya perhatikan bukan karena dia orang kaya, bukan. Yang saya perhatikan apa yang dia lakukan di rumahnya. Ternyata harta yang berlimpah itu, rumah yang luar biasa seperti lapangan bola itu, yang ditinggali cuma 1 kamar. Itu pun cuma 1 ranjang. Tidurnya pun cuma 1 bantal. Pas makan bareng saya pikir orang kaya yang triliuner piringnya 3. Rupanya dia pakai piring 1 juga. Maka saya berkata dalam hati, ya Allah, alhamdulillah walaupun saya tak banyak uang ya Allah, tetapi paling tidak saya tidak pusing ya Allah. Coba Bu, Ibu pilih kaya apa miskin? Kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Pilih yang mana? Pilih kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Allah, bini siapa itulah? Cantik pula ngajarkan suami ini. Pilihannya cuma 2, ngambil yang nomor 3 dia. Kaya bahagia. Bu, kata orang Madura, semua udang tu pasti berkumis. Itulah ibu. Jawaban cantik ibu. Kalau suruh memilih mau pilih yang mana, pasti yang nomor 3, kaya bahagia.
Tapi sesungguhnya kekayaan itu, kata Nabi, laisal ghani, bukanlah sebuah kekayaan. Ghani bi kathratil ard, bukan karena banyaknya harta, walakinnal ghani, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ghaniyun nafs, adalah kekayaan hati. Apa yang dimaksud kekayaan hati? Walaupun hartanya jumlahnya tak banyak, tetapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, gaji suami saya kecil ya Allah, tapi bahagia ya Allah. Kenapa bahagia? Pertama, dia bekerja dengan halal dan hasilnya halal dan diinfakkan kepada perkara yang halal. Walaupun hartanya berlimpah, boleh jadi diambil dari perkara yang haram. Lebih parah lagi ketika dibelanjakan kepada perkara yang haram. Itu yang paling berbahaya. Semoga pertemuan kita malam hari ini mengingatkan kepada kita semuanya betapa pentingnya salat kita, betapa berharganya sujud kita kepada Allah, karena sujud kita adalah ibadah yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Quran, warka'u ma'ar raki'in, dan atau dalam ayat yang berbeda, wasjudu ma'as sajidin. Semoga para jamaah sekalian dirahmati Allah, para jamaah Masjid Mariatul Jannah senantiasa diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusan dari dunia dan akhirat, digampangkan hidupnya, dimudahkan usahanya, dijadikan anak-anaknya sebagai anak saleh dan salihah. Allah jadikan istrinya sebagai istri yang salihah dan suami yang salih, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa, sabar dan ikhlas di dalam ibadah, dan jangan lupa didik anak kita. Kalau kita tak mampu didik, kirim ke pondok pesantren, kirim ke pondok pesantren Madinatul Quran. Insya Allah akan dididik menjadi generasi muda Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf terkhusus kepada orang tua kita, Ayahanda Haji Jamaluddin Asmaun, kepada para pengurus masjid. Bang Yardi mana? Oh, ada di luar Bang ya. Alhamdulillah, beliau itu orang baik Pak, orang baik. Mudah-mudahan kebaikan Bang Yardi dan sahabat-sahabat teman-teman panitia ini menjadi sedekah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.